Nah, ketika cuaca panas terjadi, otomatis cairan di dalam tubuh kita itu kan banyak keluar, ya, bisa lewat keringat atau penguapan cairan dari tubuh. Sehingga kalau teman-teman tidak menjaga rehidrasi atau air dalam tubuh dengan baik, yang dikhawatirkan nanti bisa mengalami dehidrasi. Hai semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog gue bareng Aldi di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, jadi sekarang mau berangkat kerja. Jadi perjalanannya dari Bekasi ke Cikarang. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol apa ya? Yang jelas tentang ada hubungannya sama kesehatan sih, karena ya yang paling gua kuasai kesehatan. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sebelumnya. Jangan lupa kalau suka boleh di like, kalau mau diskusi boleh di komen, dan biar nggak ketinggalan cerita-cerita perjalanannya boleh di subscribe. Semoga untuk teman-teman yang sedang beraktivitas mencari nafkah ya buat keluarga, semoga selalu dimudahkan, dilancarkan ya, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala biar semuanya baik-baik aja. Amin. Nah, ngomong-ngomong masalah kesehatan, bukan akhir-akhir ini ya, sudah hampir beberapa bulan ini sih cuaca di Indonesia ini masih terbilang kemarau ya. Apalagi sekarang seharusnya di bulan Oktober ini sudah masuk musim penghujan, tapi ternyata masih belum hujan juga. Untuk wilayah di rumah gue sih belum hujan ya. Aduh kamu. Tapi untuk di wilayah Bekasi dan daerah Cikarang, beberapa wilayah sih udah mulai hujan, tapi intensitasnya nggak tinggi. Jadi cuma kayak hujan setengah jam itu, ya udah gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, sudah mulai ada tanda-tanda ke arah musim hujan. Jadi teman-teman juga harus menjaga kondisi fisik, karena otomatis cuaca akan masuk ke musim pancaroba, dimana cuacanya akan mengalami perubahan ya, perubahan suhu, perubahan tekanan, kelembapan udara ya, darinya panas berubah jadi ke hujan. Jadi otomatis cuacanya kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, dan teman-teman kalau kecapean atau kurang fit nanti bisa sakit. Jadi jaga kondisi tubuh ya. Nah, sebelum ganti musim penghujan mungkin kita bisa share, kalau gue bisa cerita tentang cuaca panas ini juga ya. Kita sambil nunggu lampu merah dulu deh. Nah, untuk teman-teman jangan ditiru ya, lampu merah ya, bukan waktunya jalan tapi malah nyelonong gitu ya. Apalagi udah nyelonong nggak pakai helm, hati-hati, karena kita nggak pernah tahu tuh, tiba-tiba dari titik buta ada orang yang sepemikiran juga kayak mereka, akhirnya nyebabin kecelakaan ya.
Jadi selalu biasakan selalu lihat kanan kiri. Ya, selalu biasakan lihat kanan kiri walaupun kita benar. Jangan dipaksa atau jangan diadu gitu. Nanti juga ngerugiin kita, buang-buang waktu, buang-buang uang, ribut sama orang, amit-amit sampai ada tindakan fisik ya, jangan sampai gitu. Saya maunya semua baik-baik aja, semua fine-fine aja, semuanya selamat. Oke, ini kita udah nyampe di stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi ini selalu punya banyak ceritanya, tapi paling banyak ceritanya soal macet sih, karena memang ini menjadi stasiun pusat untuk wilayah Bekasi. Dan ya namanya juga stasiun ya, cuma memang penataan parkirannya aja sih masih semrawut gitu. Tapi ini udah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya ya. Lahan parkirnya udah dibukain, terus juga udah mulai banyak penitipan. Mungkin lebih ke ini aja ya, people flow, untuk orang-orang ngatur pindah-pindah posisi atau pindah-pindah dari tempat parkiran di seberang berjalan kaki ya. Karena rata-rata sih mereka ke penitipan motor ketimbang ke dalam stasiun, karena biayanya lebih terjangkau menurut mereka di tempat penitipan motor. Karena sih 5.000 tuh 24 jam kalau nggak salah, 12 jam. Sedangkan kalau di stasiun tuh ada maksimalnya berapa 10.000 gitu, jadi 2 kali harga. Tapi kalau ditanya lebih nyaman mana sih, sebenarnya lebih nyaman di dalam ya, karena kan kalau di dalam udah pasti ya ada penjagaan, lebih safety. Kalau di luar kan memang ada yang jagain 24 jam, cuma kan motornya di luar gitu. Kalau nggak dapat parkir kedalaman ya udah di luar kejemur segala macam. Tapi kalau di parkiran dalam lebih aman aja. Tapi terlepas dari amannya, teman-teman juga harus jaga keamanannya juga ya. Teman-teman harus pastiin juga barang-barang teman-teman aman, kayak helm, kayak jaket. Kalau merasa teman-teman peduli dengan harga helmnya, nabung beli helmnya ya. Kalau beli helmnya gampang kapan aja sih silakan gitu, atau helmnya punya cerita atau kenangan, disimpan di tempat penitipan, itu lebih baik. Tapi kadang-kadang parkiran luar juga ada tempat helm penitipan tuh. Kalau nggak ada biayanya lebih ya jadi value mereka sih, jadi lebih dipercaya sama para konsumen. Jadi parkirnya di situ aja deh daripada di dalam. Jadi kembali kepada kenyamanan konsumen aja. Nah, tadi udah ngobrolin masalah safety, kita lanjutin lagi masalah panas. Cuaca di wilayah Indonesia ini atau hampir di seluruh dunia ya, lagi masuk musim panas atau kemarau panjang. Khususnya di Indonesia itu peningkatan suhunya cukup lumayan ya, tinggi sih, hampir 38 itu tercatat paling tinggi itu. 38 derajat Celcius. Gue lupa sih daerah mana, cuma di berita sih seperti itu. Nah teman-teman, gue mau bilang hati-hati untuk cuaca panas, pelan-pelan, karena cuaca panas itu juga ada dampaknya untuk kesehatan. Ya. Cepet Pak. Karena cuaca panas itu bisa berdampak untuk kesehatan. Nah, ketika cuaca panas terjadi, otomatis cairan di dalam tubuh kita itu kan banyak keluar ya, bisa lewat keringat atau pengeluaran cairan dari tubuh. Sehingga kalau teman-teman tidak menjaga rehidrasi atau air dalam tubuh dengan baik, yang dikhawatirkan nanti bisa mengalami dehidrasi.
Ya, cuaca panas itu bisa bikin orang jadi dehidrasi. Jadi hati-hati kalau teman-teman bekerja kendaraan motor kayak gini, atau misalkan kerja di tempat panas gitu ya. Kalau teman-teman yang kerja di pabrik kaca ya, di kaca, atau teman-teman dikerja di tempat pengelasan gitu, nah teman-teman harus bawa minuman. Karena kenapa? Kalau nggak bawa minuman, nanti cairan berkurang, bisa mengakibatkan dehidrasi. Ketika cairan dalam tubuh juga berkurang, juga bisa mengakibatkan gangguan pada fungsi ginjal. Kalau gangguannya itu sudah lama, bisa jadi gagal ginjal, nah, bisa itu, atau bisa mengakibatkan gangguan di darah, pembuluh darah, bisa mengakibatkan hipertensi juga. Jadi teman-teman harus hati-hati itu kalau untuk kerja di wilayah panas atau di cuaca panas. Atau orang bisa bilang sih kalau kena panas, kejemur gitu terus pingsan, nah itu bisa dibilang heat stroke atau sengatan panas. Jadi untuk gejala-gejalanya tuh variasi, cuma yang paling khas adalah dehidrasi, pusing kepala, mual, muntah, wajah kemerahan, bahkan bisa sampai nggak sadarkan diri, atau bahkan bisa sampai koma. Nah, teman-teman harus hati-hati tuh untuk menjaga kondisi tubuh ketika cuaca panas. Siapa sih yang paling rentan kalau misalkan kena cuaca panas? Masih lama ya. Nah, yang paling rentan kena cuaca panas itu biasanya adalah orang-orang lansia atau balita, bayi. Jadi mereka-mereka ini yang paling rentan gampang kena heat stroke. Jadi kalau sudah ada atau ada orang tua di rumah, ya. Kalau sudah ada orang tua di rumah itu kena cuaca panas, nah, hati-hati itu orang tua, jangan sampai keluar rumah. Kalau emang kepaksa banget keluar rumah, gunakan pakaian yang melindungi tubuh, pakai kemeja panjang, pakai topi, pakai celana panjang, dan pakai sunscreen minimal 30 fps ya. Kan gue laki-laki, ngapain gue pakai skincare? Iya, tapi untuk menjaga kulit tidak mengalami kerusakan akibat sengatan panas, dianjurkan menggunakan sunscreen atau tabir surya. Karena kalau misalkan kita langsung terpajan sama cuaca panas ya, kulitnya itu aja langsung iritasi, bisa jadi kulitnya kering, gatel. Nah, itu yang nyebabin nanti akan mengalami dermatitis atau peradangan kulit. Apalagi untuk usia yang sudah lanjut usia atau yang masih balita atau bayi. Jadi gunakan pakaian yang sesuai. Ini kayak gue sekarang ngendari motor ya, pakai jaket panjang, pakai sarung tangan, pakai sepatu, tentu aja pakai helm. Nah ini tambahan pakai aduh norak banget. Tuh, jadi itu untuk orang-orang yang hati-hati kena cuaca panas. Nah, penanganannya gimana tuh kalau udah kena nih misalkan? Penanganannya gimana? Penanganannya yang pertama, dinginkan pasien dulu ya. Hindari udah kena paparan panas lama, hindarin tuh kena cuaca panasnya dulu. Hindarin dari pajanan panasnya dulu. Tempatkan di tempat yang aman, pastikan tidak kena posisi panas atau kena sangat matahari ya, di dalam ruangan ya. Taruh di dalam ruangan yang dingin. Kalau misalkan suhunya tinggi, langsung dikompres pakai air dingin, kain dibasahin
akses batu gitu ya, taruh di area leher, area ketiak ya, area selangkah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan suhu tubuh, karena termoregulator suhu tubuh itu ada di area kepala, jadi kita taruh di leher ya, pakai batu. Atau kalau panasnya nggak turun-turun gimana? Kita rendam di bak yang ada air dinginnya. Tapi itu harus hati-hati juga untuk yang sudah usia atau balita atau anak-anak. Jadi harus diperhatiin terus suhu tubuhnya, jangan sampai dia mengalami dehidrasi atau sampai mengalami shock gitu, atau hilang kesadaran. Kemudian pastikan dia harus terrehidrasi. Terrehidrasi artinya harus minum ya, pastikan dia harus minum, jangan sampai dia kekurangan cairan ya. Kalau mau minum cairan isotonik boleh, tapi tetap harus diperhatiin pemantauan minumannya. Jadi banyak minum ya, banyak pipisnya, itu yang paling penting. Karena kalau udah kena dehidrasi bisa-bisa nggak pipis sama sekali karena udah habis cairannya berkurang banget. Terus kalau misalkan tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran atau mulai mengalami gangguan pernapasan, segera bawa ke UGD, rumah sakit. Jangan diamin aja atau dibawa ke klinik terdekat juga boleh. Cuma untuk penanganan shock khawatirnya atau penanganan kehilangan kesadaran lebih lengkap peralatannya di UGD karena sifatnya kegawatan seperti itu. Oke, mungkin itu aja ceritanya ya. Ini banyak berhentinya karena lampu merah di jalur ini cukup banyak gitu. Jadi sambil cerita-cerita aja. Nah, ini udah mulai panas nih. Nah, udah jam 9.10 lah. Mungkin itu aja ceritanya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh isi kolom komentar. Jangan lupa di like kalau suka videonya. Kalau mau ikutin terus vlognya juga boleh. Jangan lupa di subscribe. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi. Dah.